Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Hahaha, manusia, bakat yang bagus, terima kasih banyak kali ini. Pria manusia yang berdiri di sarkofagus itu melirik Xiaoyan sedikit, dan kemudian ketajaman matanya langsung menyatu, dan senyum lembut muncul. Petik 2. Petik 2. Xiaoyan dan keduanya tidak menanggapi, dan menatap pria ini dengan mata yang sedikit serius. Kami adalah monster, yang terpenting adalah integritas. Ini adalah jejak spesifik dari api suci. Api suci juga ada di gua ini. Jika Anda membutuhkannya, dapatkan secepat mungkin, atau Anda akan kehilangan semua upaya Anda jika Anda terlambat. Setelah beberapa saat, harimau darah jahat surgawi melambaikan telapak tangannya, dan sekelompok lampu hijau seukuran telapak tangan keluar, langsung menghadap ke posisi Xiaoyan. Itu memang nafas api suci. Xiaoyan mengambil alih kelompok cahaya, dan memang ada jejak api suci di 3 indera, baru saja dia menyipitkan matanya. Tingkah laku orang ini tampaknya berlawanan dengan intuisi. Selamat bertransaksi, raja ini perlu mundur dan berkultivasi di sini, keduanya. Harimau darah jahat surgawi tidak menghindar darinya, dan berbicara langsung. Sambil berbicara, dia menunjukkan bahwa sinar energi iblis yang ganas benar-benar merobek batu-batu padat yang mengelilingi gua. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis biasa. Fluktuasi semacam ini tidak diragukan lagi memberitahu Xiaoyan dan keduanya bahwa meskipun dia baru saja memecahkan segel, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika itu masalahnya, maka mari kita berhenti di sini. Liner, ayo pergi. Xiaoyan mengambil kelompok cahaya api suci dan terbang langsung dengan skala warna, dan berlari keluar dari gua. Dua idiot, jika bukan karena fakta bahwa raja ini telah ditindas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya terbatas, bagaimana mungkin sesuatu seperti api suci bisa murah untukmu? Tapi apa yang ada di bawah sarkofagus sudah cukup untuk menebus kehilanganku. Setelah orang ini mencibir, ternyata itu adalah bor kepala ke peti mati, dan celah itu tertutup lagi. Larangan misterius itu dilanggar oleh skala warna. Peti mati hari ini sangat biasa, tetapi mereka dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan. Kekayaan seperti itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh harimau darah jahat surgawi. Kekosongan remang-remang di luar gua, di gua 4 gajah langit dan bumi. Apakah kita akan pergi begitu saja? Orang itu kelihatannya tidak benar, dan dia mendesak kita untuk pergi begitu banyak. Aku khawatir ada sesuatu yang rumit di dalam gua. Dan di dalam sarkofagus itu, sepertinya ada kekuatan yang menarik piton berwarna 10 langit yang menelan. Keduanya dengan cepat meninggalkan gua, tetapi Cailin mengerutkan kening di sepanjang jalan, jelas sedikit khawatir. Jangan khawatir, itu tidak bisa berjalan. Dan benda di sarkofagus itu sepertinya tidak sederhana, jadi biarlah dilempar dulu. Mari kita lihat apakah api suci ini masih ada. Begitu kata-kata itu jatuh, di bawah desakan Xiaoyan, kelompok cahaya tiba-tiba berubah menjadi harimau energi raksasa yang bertanggung jawab untuk memandu jalan, berlari di kekosongan gua Sixiang. Apa yang disebut lubang 4 gajah sebenarnya adalah ruang khusus yang berbeda. Ruang lingkup ruang ini sangat besar. Selain itu, persepsi jiwa diblokir. Jika bukan karena bimbingan harimau darah jahat, saya takut Xiaoyan akan sangat sulit ditemukan. Di depan saja, hati-hati. Setelah sekitar 10 menit, keduanya mengikuti pemandu dan sampai di puncak gunung yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, potongan-potongan kerikil, puing-puing, dan bahkan mayat mumi yang aneh muncul satu demi satu, dan tanah di seluruh gua tampaknya menjadi tempat yang sangat berbahaya. Di salah satu sisi puncak gunung ini, ada sosok hijau, berdiri di samping seperti patung kuno. Sosoknya tidak aktif dengan banyak bayangan berdebu dari patung batu, dan di atas benda-benda itu, ada tanda samar Griffin. Singa, Griffin, kekuatan serangan monster ini sangat kuat. Pada saat ini, ada sedikit kekhawatiran di mata indah Cailin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Huho, semoga kita tidak membiarkan kita melakukannya dengan sia-sia. Ketika Xiaoyan melihat ini, api suci di tubuhnya melonjak bersama, diam-diam mengelilinginya, dan ternyata berjalan menuju Griffin sedikit demi sedikit. Puff! Saat Xiaoyan berjalan,
aura hijau yang kuat muncul dari tanah. Pada saat aura hijau ini menyembur keluar, Kailin jelas merasakan bahwa udara di puncak gunung yang gelap ini telah menjadi kering, dan nafas liar dan panas yang tak tertandingi sebenarnya membuat kekuatan Sky Swallowing Python di tubuhnya sedikit waspada. Python yang menelan itu dingin dan memiliki kebencian dan persepsi api yang ekstrim. Ledakan. Tapi saat Xiaoyan mendekati yang terakhir, patung-patung mayat mumi di sekujur tubuhnya menjadi hidup dengan menakutkan, tubuhnya dengan cepat tersapu, dan ternyata dibantai di titik vital Xiaoyan. Tianxia Foxfire, bangunkan aku. Menghadapi adegan berbahaya seperti itu, tubuh halus Cailin bergetar di kejauhan, dan seekor ular kecil berwarna 9 tertidur di atasnya, tapi raungan Xiaoyan juga terdengar sepenuhnya pada saat ini. Berdengung, mengikuti auman Xiaoyan, api 7 warna di tubuhnya naik seperti matahari yang sangat terik. Ledakan, pada saat itu, patung seperti Griffin itu langsung dikelilingi oleh api hijau yang sangat aneh. Bahkan makhluk-makhluk yang dikendalikan olehnya tampaknya tidak dapat bergerak di bawah tekanan Xiao, api suci yang begitu agung. Api hijau dipenuhi dengan kekuatan menggoda yang samar, tetapi saat ini, ketika menghadapi 7 api suci Xiaoyan, getaran dari jiwanya menyebabkan Griffin merangkak dengan tenang. Aku adalah penguasa api suci, dan itu diwarisi dari Kaisar Iblis. Saat dia berbicara, sosok besar Kaisar Iblis muncul di tubuhnya. Ikuti aku, dan aku akan membiarkan nyala api sucimu bersinar di setiap inci tanah di dunia 1000 besar. Xiaoyan tidak bergerak lagi, tetapi berbicara perlahan. Berdebar, dengan munculnya suara Xiaoyan, bayangan Griffin tiba-tiba hancur, berubah menjadi kristal api suci hijau dan kolam asal api suci, diam-diam muncul di depan Xiaoyan. 7 jenis api suci di tubuh Xiaoyan terlalu menakutkan untuk menekan api rubah, dan sekarang penampilan surgawi Kaisar Iblis di tubuh Xiaoyan membuat bau api suci ini familiar. Bahkan suara Xiaoyan seperti adegan pria kuat yang memimpin 36 api suci untuk menangani bencana sendirian selama perang antara langit dan bumi, dan itu mengalir ke dalam hatiku lagi, jadi Tianxia Foxwo tidak ragu-ragu, dan langsung tulus. Turunkan. Benar saja, itu api suci. Telan dulu di sini, aku akan melindungimu, hukum. Kailin sedikit gembira, dan dadanya yang bergelombang menjadi tenang. Jangan khawatir, api suci ini memiliki efek magis. Xiaoyan menuangkan lingkaran api suci murni, yang dengan mudah ditekan ke alam jiwa, dan kemudian sosok Cailin dan Mu Yingying muncul di benaknya. Apa yang tidak dimiliki Fen Jue sekarang adalah beberapa hal misterius sebelum dia dapat melangkah ke peringkat dewa, dan menelan api suci lagi hampir tidak berpengaruh pada pertumbuhan latihannya sendiri atau bahkan kekuatannya, dan api suci adalah keajaiban surga dan bumi, jika itu bertindak pada Mu Yingying dan Cailin mungkin merupakan pilihan yang baik. Ledakan, tetapi dalam keadaan mereka berdua, di tanah redup ribuan meter jauhnya, seberkas aura iblis yang mengguncang dunia tiba-tiba naik. Dalam fluktuasi semacam itu, ada fluktuasi aneh yang beresonansi dengan penguasa para dewa, dan bahkan kekuatan ular sanca menelan 10 warna sedikit gembira. Di ruang alien Gua Sixiang yang awalnya gelap dan mati, bayangan hitam yang sangat malu berdiri di kehampaan, dan energi iblis mengerikan yang agung di seluruh tubuh ternyata ditekan oleh energi di seluruh ruang alien menjadi tidak teratur. Pada saat ini, tinggal di tempat ini, tidak aktif di sini, dan bahkan banyak makhluk yang terperangkap di tempat ini, hati mereka menjadi padat, dan pernapasan mereka menjadi cepat. Tapi saat berikutnya, sepasang mata serakah merah muncul dari arah yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, dan aura bergerak cepat, tersapu dengan panik menuju pusat pertempuran, dan fluktuasi termasuk beberapa roh jahat, serta beberapa manusia, hantu jiwa. Kekuatan mengerikan yang memekakkan telinga itu menghancurkan seluruh ruang alien dalam kekacauan, dan bahkan di atas bayangan raksasa yang gelap, satu demi satu bekas luka yang mencolok keluar, dan darah perlahan menetes, tragis, seolah-olah menderita sesuatu sebelum ini. Trauma Destroyer. Gerakan apa? Dampak energi yang kuat membuat Cailin menoleh tanpa sadar. Di mana kehampaan, pada saat ini, ada rasa kehancuran yang samar, dan jejak darah merah secara tak terduga tersebar di kehampaan sesuka hati. Selain itu, fluktuasi seperti itu tampaknya agak mirip dengan aura harimau darah jahat surgawi. Posisi inti energi berasal dari gua yang baru saja kita tinggalkan. Mata indah Cailin menyusut lagi, seolah menyadari sesuatu. Nilai berharga dari benda itu sepertinya di atas dugaanku. Pergilah. Keduanya saling memandang,
lalu bangkit dan menyapu menuju pusat pertempuran. Tetapi pada saat yang sama, tidak hanya Xiao Yan dan keduanya, tetapi juga beberapa aura jahat yang terbengkalai di Gua Xixiang, tampaknya tertarik secara fatal, dan satu demi satu berkumpul menuju lokasi gua. Pertarungan harta karun yang sesungguhnya baru saja dimulai secara perlahan. Ledakan, orang ini, apakah dia akhirnya mau melakukannya? Kakak, waktu kita telah tiba. Tepat ketika dunia ini terlihat seperti ini, di hutan yang gelap di kejauhan dari pusat pertempuran, dua kupu-kupu merah muda tiba-tiba melambaikan sayap perak mereka, dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi dua manusia wanita. Kekuatan kita berdua hanya pada tingkat reinkarnasi 5 kali lipat dan tingkat reinkarnasi 6 kali lipat setengah langkah, apakah akan terlalu berisiko untuk melakukan ini? Kedua wanita itu satu besar dan satu kecil, dan wanita jangkung itu tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, seolah dia khawatir. Dan mengapa segel harimau darah jahat surgawi mengendur? Wanita jangkung dan ramping itu berbicara lagi. Kakak, sudah terlambat. Hanya dengan melahap kekuatan orang ini kita bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Wanita mungil itu mendengus dingin, kabut warna-warni bersinar di matanya, dan napas seluruh orang tampak misterius dan tak terduga. Pergilah. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua menjauh dan melesat langsung ke intinya. Ah, pada saat ini, tubuh manusia tiba-tiba menghilang, dan tubuh harimau hitam gelap yang ganas dengan ukuran 1000 meter terbuka di kehampaan, pada bulu hitam gelap, dikelilingi oleh sekelompok monster hijau. Sepertinya kekuatan ini, menyiksa yang terakhir untuk mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Bulu, daging dan darah, di bawah erosi lampu hijau, dengan cepat membusuk dan meleleh sedikit demi sedikit. Seluruh mata harimau dipenuhi dengan makna merah dan ganas, dan rasa sakit yang menusuk hati meresapinya. Harimau darah jahat surgawi, akhirmu telah tiba. Dalam kekosongan besar, dua sosok ramping tiba-tiba muncul di depan monster besar, dikelilingi oleh monster lembut. Dengan paksa menahan rasa sakit yang mengerikan karena merobek jiwa dari telapak tangannya, mata harimau itu bergerak, menatap erat kedua wanita di depannya. Di wajah kedua wanita itu, kain kasa biru muda tergantung, menutupi wajah asli mereka, tetapi melihat melalui gaun hijau, tubuh yang indah dan halus itu tampaknya mengandung semacam kekuatan mengerikan yang mengguncang alam semesta. Pada saat ini, di belakang kedua wanita itu, ada kupu-kupu merah muda seukuran tamparan yang melonjak. Fendi, Long Xiao, di atas langit, kedua wanita itu bergandengan tangan, dan badai hijau besar menyapu, dan bahkan dua kupu-kupu merah muda yang tidak mencolok tidak aktif. Untuk sementara waktu, badai monster besar dengan auman keras dan suara iblis, dengan tidak hati-hati melahap semuanya di sini, dan menyapu tubuh monster harimau darah jahat. Sial, dua iblis kecil yang tidak ada di arus utama, juga mencoba menyabotase rencana raja ini. Melihat serangan yang begitu menakutkan, harimau darah jahat surgawi mencibir, tubuhnya bergetar hebat, dan sinar energi merah gelap melonjak ke langit, mengenainya tiba-tiba. Bang bang bang, dua serangan mengerikan berkedip di udara, hanya menyisakan bayangan, dan mereka bertabrakan bersama. Pada saat tumbukan, seluruh ruang alien tiba-tiba berdetak seperti jantung, dan kekosongan di sini akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Dua serangan mengerikan itu bertabrakan, dan satu sama lain melepaskan riak energi menakutkan yang melahap segalanya, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan pikiran serakah untuk melarikan diri. Energi kekerasan seperti itu telah mengguncang seluruh ruang Gua Xixiang. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan dan diintervensi oleh makhluk lemah ini. Serangan terus berlanjut, tetapi tujuan dari dua monster-monster wanita itu tampaknya bukan untuk mengalahkan harimau darah jahat surgawi, tetapi di balik serangan yang tampaknya ganas, satu demi satu kupu-kupu merah muda menggantung secara aneh pada monster harimau darah jahat surgawi. Tubuh binatang itu, ternyata susunan garisnya sangat rumit. Kekuatan penindasan, kedua wanita ini sepertinya bersiap untuk menekan harimau darah jahat surgawi. Apa tujuan mereka? Hal terpenting seperti monster, esensi darah atau inti sihir. Melihat adegan ini, Xiao Yan dan Kailin diam-diam bersembunyi dan bergumam pada diri mereka sendiri. Xiao Yan, Tianxi Suehu tampaknya memegang sesuatu di telapak tangannya. Panggilan yang berasal dari garis keturunan, kedalaman jiwa, terlalu kuat. Dalam sekejap, ketika Cailin menatap tubuh besar dan telapak Tianxi Blood Tiger, rasa dingin muncul di wajah cantik itu,
menekan tangannya di dadanya. Saat itu dia menekan kekuatan 10 warna yang mencoba keluar darinya, tubuhnya turun. Hulu, apakah itu? Seorang tiran dunia iblis. Mata Xiaoyan bergerak, tetapi ketika dia melihat telapak tangan harimau dikepal erat oleh harimau darah jahat surgawi, dia bisa mencium aura yang mendominasi dan arogan. Fluktuasi semacam itu, meskipun tidak sebanding dengan tombak iblis pemecah langit di tangan Kaisar Iblis, tetapi tidak kalah dengan yang terakhir. Berdasarkan pengalaman dan persepsi Xiaoyan, dia dapat dengan jelas menentukannya sendiri. Benda yang dilindungi oleh telapak Evil Blood Tiger hari ini adalah salah satu senjata paling kuat di dunia gigitan. Sentuhan keheranan perlahan mengalir ke dalam hatinya, tetapi setelah beberapa saat, keterkejutan di mata Xiaoyan menghilang seketika, digantikan oleh sentuhan ekstasi. Liner, benda ini, kami menginginkannya. Sentuhan fluktuasi yang tidak terlihat seperti angin agung yang bertiup dari seorang Buddha, tetapi perlahan-lahan menguraikan beberapa garis misterius di ruang yang berbeda ini, dan bahkan mutiara malam yang baru saja diperoleh, pada saat ini, itu benar-benar bersinar aneh. Sentuhan kekuatan kuno dan kuat, seperti naga raksasa, menetes dari mutiara malam dan menyebar, dan energi di seluruh dunia tiba-tiba meredup. Wei Hao, keluar dari sini. Merasakan bahwa kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi, kekuatan tolak yang sangat kuat memenuhi kekosongan, mata indah dari dua wanita monster-monster tiba-tiba menjauh dari harimau darah jahat surgawi, terus-menerus mencari hal-hal baru di musuh kekosongan ini. Sumber fluktuasi ini bahkan lebih menakutkan daripada harimau darah jahat surgawi. Harimau darah jahat surgawi, kamu benar-benar memiliki rencana yang bagus. Untuk menyelamatkan kita, bahkan dengan mengorbankan penggunaan api suci, ternyata hanya untuk dirinya sendiri yang mencuri tiran itu. Tiba-tiba, dengusan dingin bergema di langit dan bumi. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan dan Cailin muncul kembali dalam kehampaan, menatap tajam ke bayangan harimau di bawah. Namun, ada ratusan ribu pola di tubuh mereka, yang terus-menerus dilepaskan dengan jejak kekuatan represif yang menakutkan. Kemanusiaan, bukankah kesepakatan kita sudah selesai? Pada saat ini, kekuatan misterius dan rumit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya perlahan berkumpul ke arah Xiaoyan, dan mata harimau darah jahat tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya. Di telapak tangan Xiaoyan, dia perlahan-lahan memegang mutiara bercahaya. Mutiara itu adalah kunci untuk mengendalikan pembentukan 4 dewa dan binatang di dalam gua. Jika bukan karena senjata tirani ini, bagaimana bisa artefak ilahi seperti itu menggunakan Xiaoyan dengan sia-sia? Kakak, lakukan. Tekan dia dengan kekuatan Butterfly Shadow, aku akan menghentikan mereka. Monster wanita mungil itu anggun dan berubah menjadi aliran cahaya untuk membunuh Xiaoyan dan keduanya. Dia sepertinya tahu betapa sulitnya Xiaoyan dan keduanya, jadi begitu dia bergerak, itu adalah langkah pembunuhan yang mengerikan. Penerobosan. Ketika Xiaoyan berurusan dengan monster mungil, kekuatan 10 warna di bawah kulit skala warna tiba-tiba menjadi aneh. Sentuhan aura tertinggi di atas segalanya, disertai dengan bayangan ular yang menjulang, perlahan muncul perlahan. Di langit, harimau darah jahat surgawi terus-menerus dikalahkan oleh wanita monster-monster tinggi, dan di sisi lain, monster mungil juga diserang oleh Xiaoyan. Dua orang, mengapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh dua manusia ini? Harta di tanganku dan darahku pasti akan dipersembahkan untukmu. Pada saat ini, mata harimau besar Tian Xie Suehu terus berkedip. Jelas, dengan kekuatannya yang lemah yang baru saja dia hancurkan, dia harus melindungi senjata pengganggu di tangannya dan menghadapi 4 orang di depannya secara bersamaan, yang sangat sulit. Baik, kedua wanita itu saling memandang, dan kemudian ada badai tajam yang luar biasa di seluruh tubuh, yang tiba-tiba terdengar di kekosongan ini, tajam dan menusuk telinga. Ho, menghadapi serangan yang begitu kuat, Xiaoyan tersenyum tipis, kekuatan spiritual di tubuhnya didorong ke ekstrim, mutiara malam menjentikkan dengan jentikan, dan 4 sosok binatang ilahi yang sedikit ilusi melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, dengan sengit mata terbengkalai pada Xiaoyan di sampingnya, berteriak. Bang! Bayangan dari 4 binatang suci dan 2 wanita monster itu langsung menyerang bersama-sama, dan fluktuasi yang kuat menyebabkan kedua tubuh itu sedikit membeku. Jelas mereka meremehkan kekuatan Xiaoyan. Beri aku kematian. Melihat bahwa 2 monster-monster wanita menjadi rentan di bawah tekanan formasi Xiaoyan, bahkan tubuh mereka membeku dalam kehampaan, mengabaikan kekuatan represif kupu-kupu merah muda itu,
telapak tangan harimau terangkat, dan senjata pengganggu yang dilindunginya keluar. Retakan, telapak tangan harimau berlumuran darah menyapu melewati dua wanita monster-monster, dan sebelum dua monster-monster wanita melakukan sesuatu, cahaya monster hijau yang mendominasi menyapu. Tubuh wanita itu benar-benar hancur menjadi serpihan langit, dan jejak asal-usul monster itu disuntikkan ke tubuh harimau darah jahat surgawi sedikit demi sedikit. Hahaha, manusia bodoh, ini adalah hari kiamatmu. Dengan masuknya kekuatan dari dua pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi lapis kelima, kekuatan tingkat reinkarnasi lapis ketujuh yang lemah di Tianxi Blood Tiger juga perlahan pulih saat ini, dan kegilaan yang mengerikan meliputi langit. Xiaoyan menyipitkan matanya. Bayangan energi dari 4 binatang suci berada di bawah kendalinya, dan sepertinya dia bisa meluncurkan serangan yang kuat kapan saja. Biarkan aku datang. Pada saat kritis, Kailin hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian kekuatan 10 warna di tubuhnya tampaknya telah diprovokasi oleh semacam provokasi, dan ternyata pulih dengan cepat. Untuk sementara waktu, ada angin suram di seluruh kehampaan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemana-mana. Sepertinya ada semacam benda kuno, dan bayangan muncul di sini. Hur, ada apa ini? Tunggu, apakah ini piton menelan langit 10 warna? Pada saat ini, penindasan di garis keturunan tampaknya membuat harimau darah jahat surgawi ini, yang telah mendapatkan kembali banyak kekuatan, merangkak dalam kehampaan. Mata harimau itu menyusut dengan kencang, dan sensasi kesemutan di kulit kepala menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan serangan teroris dan kekuatan senjata tirani yang muncul di telapak tangan harimau langsung tenang pada saat ini. Di udara, di belakang Cailin, tiba-tiba ada tubuh ular besar yang menyihir. Yang terakhir jatuh dengan panik. Kemanapun dia melihat, dia bisa dengan jelas melihat kekuatan 10 warna yang padat pada tubuh ular, sepertinya menggambarkan sebuah cahaya iblis setinggi langit. Di bawah pola semacam itu, bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat 7 yang baru saja dia pulihkan telah menjadi pengecut. Tubuh ular berguling, dan kekuatan iblis besar tiba-tiba menghancurkan tekanan kekosongan, dan jejak lingkaran cahaya berwarna-warni dengan tenang jatuh dari tubuh ular, kekosongan terdistorsi, dan sentuhan dingin tiba-tiba tersapu dari kedalaman jiwa harimau darah jahat. Berdasarkan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa bayangan ilusi yang tertidur di belakang Cailin adalah penguasa monster kuno di dunia iblis, ular sanca menelan 10 warna. Saya memiliki mata yang tidak tahu gunung Tai, tolong jangan salahkan Master Sichai. Ini, tiran keempat di dunia iblis, pedang iblis, terimalah dengan senyuman. Pada saat ini, harimau darah jahat surgawi benar-benar menyerahkan senjata pengganggu di tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan tidak ada jejak pembangkangan sama sekali. Terlalu kuat, kekuatan piton menelan 10 warna terlalu kuat. Bahkan jika Cailin baru saja memperoleh kekuatan 10 warna, Tianxi Suehu tahu bahwa dia jelas bukan lawan. Apakah itu penindasan garis keturunan monster, atau ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya? Tidak perlu bertarung sama sekali. Senjata keempat, pedang iblis penekan. Tubuh bayangan ular 10.000 zang di belakang Cailin tiba-tiba berubah, dan itu berubah menjadi ular kecil 10 warna dengan panjang lengan. Tetapi penindasan dan ketakutan yang agung masih tidak melemah dengan cara apapun. Menekan pedang iblis, melihat sikap Tianxi Suehu, dan melihat tubuh pedang hijau yang panjangnya kira-kira sepanjang lengannya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa jika senjata tirani ini dikerahkan, itu mungkin tidak kalah kuatnya dengan Zhu Senqi. Tentu saja, aktivasi senjata tirani ini tampaknya membutuhkan kekuatan yang sangat aneh. Dengan kekuatan Cailin atau Tianxi Suehu, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan aslinya. Namun, kekuatan 10 warna dan senjata keempat di dunia iblis tidak buruk. Tampaknya perjalanan ke dunia iblis ini tidak sia-sia, ketika Xiaoyan dan yang lainnya kembali, di kota iblis tempat Black Demon Dragon Wolf ditempatkan, adegan menarik sedang dipentaskan. Ledakan, di kota iblis besar, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan suara pertempuran yang memekakkan telinga terus terdengar. Bagaimana ini? Meskipun mereka berjauhan, mata Xiaoyan tidak bisa tidak berkedut. Dengan indera penciumannya, dia bisa dengan mudah merasakan energi agung di kota iblis, dan bahkan bau aneh seperti aroma kelopak, meresap ke tempat ini, dalam kekosongan. Aroma itu bahkan mengandung semacam fluktuasi aneh yang menekan kekuatan iblis. Entahlah, sepertinya seseorang menyerang kota iblis.
Cailin juga sedikit bingung, sekarang dunia iblis pada dasarnya stabil, siapa yang akan menyerang kota iblis pada saat ini? Ini, fluktuasi Tiran Tianxiong. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dan itu, Raja Iblis Mus, harimau darah jahat surgawi yang mengikuti keduanya juga tampak terkejut, tetapi dengan pengalamannya, dia dengan cepat mengidentifikasi sumber nafasnya. Pergilah. Begitu suara itu jatuh, mereka bertiga menyapu menuju pusat kota iblis dalam sekejap. Ledakan. Di kota iblis saat ini, dikelilingi oleh kelopak hijau yang tak terhitung jumlahnya, sosok wanita lembut menari dengan anggun, terus-menerus menari di udara. Setiap kali Anda menari, itu akan membuat kelopak aneh itu melonjak, dan itu benar-benar menekan aura dalam tubuh semua orang di depan Anda. Salah hitung. Serigala naga jahat hitam terdiam saat ini, melihat dua sosok di depannya, wajahnya sangat jelek. Tiran Tianxiong dengan kekuatan reinkarnasi tingkat keempat, dan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 5 yang tidak tahu di mana orang ini merekrut, Raja Iblis Mus. Hei Xianlonglang, waktu telah berubah. Awalnya, wilayah alam iblis secara alami dipimpin oleh Kaisar Iblis, tapi sekarang setelah Kaisar Iblis melangkah ke pusat alam iblis, dia tidak bisa lagi campur tangan dalam urusan alam bawah. Bahkan jika dia memiliki keberatan untuk kamu, kali ini kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Kamu dan aku sama-sama di tingkat keempat, dan White Sabone King belum meninggalkan bea cukai. Dunia alam bawah, saatnya untuk mengubahnya. Tawa suram Tianxiong Tyrant perlahan muncul, dan kemudian matanya dipenuhi kekeruhan. Aku sudah menunggu begitu lama untuk hari ini. Anak ganti, bunuh mereka. Setan kesturi di sampingnya meraung dengan marah. Tahan napasmu, sama sekali tidak bisa menyerap aroma aneh itu. Beberapa komandan kuat di kota iblis juga menemukan beberapa aturan. Belum bisa dipastikan siapa yang akan membunuh Kijang. Membunuh. Beberapa raungan dan raungan terjalin. Menghadapi serangan balik tentara yang menantang maut di bawah komando Serigala Naga Setan Hitam, Tiran Tianxiong dan keduanya memiliki pandangan jijik di mata mereka. Serangan mengerikan dan aroma tak terlihat melonjak, serangan sedikit demi sedikit, menggigit pergi kelompok orang ini. Kemenangan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Puff! Dalam sekejap, di bawah pertarungan yang menegangkan ini, nyala api kecemerlangan yang menyilaukan merobek dunia dan tiba-tiba muncul di tengah pertempuran. Hehe, makan telapak tanganku. Tianxiong Tyrant dan keduanya belum dengan jelas melihat sosok dalam api di depan mereka, sesosok pucat dan tak berdaya turun dari langit lagi, langsung mengangkat tinju kuno yang ditutupi dengan garis-garis harimau yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa ampun menghancurkan dada sang raja, dua monster, lewat. Kelihatannya seperti meremehkan, tetapi dengan kekuatan putus asa yang terakhir, itu hampir merupakan pembunuhan satu tembakan. Hati-hati, Serigala Naga Iblis Hitam tidak punya waktu untuk bersukacita, dan buru-buru mendengus dingin. Dia baru saja bermain melawan dua pembangkit tenaga listrik ini, dan dia tahu betapa kerasnya kekuatan aneh pada mereka. Jaga napasmu. Sebelum Xiaoyan bisa melakukan apa saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, merasa bahwa roh-roh jahat di sekitarnya sangat ingin melakukan perbuatan baik. Ledakan, serangan tiba-tiba dan aneh membuat dua wajah Tianxiong Tyrant membeku, dan mereka berdua memiliki energi iblis yang tak ada habisnya mengamuk dari tubuh mereka, dan segera mengenai cakar harimau yang terakhir dengan tiba-tiba, suara renyah seperti besi dan batu logam, bergema di seluruh dunia. Namun, tepat setelah pertarungan, bahkan vitalitas di tubuh kedua orang itu, berlalu dengan cepat. Sepertinya pria di depan mereka yang bertarung melawan mereka bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani. Tidak sengaja, aku tidak menahan. Ketika harimau darah jahat mendengar suara Xiaoyan hari itu, dia buru-buru mengambil kembali kekuatannya, tapi sayangnya sosok dua monster di depannya sudah berubah menjadi genangan daging. Dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 7, hampir merupakan pembunuhan instan untuk berurusan dengan dua monster yang tidak kompeten seperti itu. Keruh, melihat pemandangan ini, monster di kota iblis di bawah komando Tiran Tianxiong melucuti senjata dan menyerah. Pertempuran yang tampaknya sulit ini, tampaknya setelah Xiaoyan dan ketiganya tiba, mereka memisahkan diri dalam sekejap mata. Bayangan hitam yang lemah dan pucat ini benar-benar membunuh dua monster dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Bahkan melihat sikap hormat orang ini terhadap Xiaoyan dan keduanya.
Kekuatan dan identitas ketiga orang ini sangat menakutkan. Uhuk, melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Heishan Longlang terbatuk keras, dan kelopak matanya tidak bisa berhenti berdetak. Kekuatan Xiao Yan sudah sangat menakutkan, tapi bagaimana bisa orang-orang yang mengikutinya menjadi semakin mesum? Sepertinya ada sesuatu di lumpur. Kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam, tetapi saat ini, mata indah Cailin menatap lumpur daging di kejauhan. Apakah itu kekuatan 10 warna atau pedang penekan? Mereka semua melepaskan sedikit gelombang untuk mengingatkannya. Fluktuasinya tidak dramatis. Tampaknya ada kekuatan aneh di lumpur daging, yang perlahan-lahan berdenyut. Ini, melihat lumpur daging yang berdarah dan menyengat, tiba-tiba ada monster beast yang diselimuti cahaya aneh. Pria ini terlihat seperti anak kucing yang menunggu untuk diberi makan, sangat lucu dan cekatan. Yang terpenting, ada nyala api hijau muda pada pria kecil ini, naik perlahan. Pada saat api hijau pucat menyembur keluar, banyak api suci di tubuh Xiao Yan memancarkan aura panas. Kekuatan asal yang sama, itu adalah api suci. Peringkat 33 dalam daftar api suci, api iblis pemukulan surga. Pada saat ini, suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam. Di balik suaranya yang tajam, ada sentuhan ekstasi yang tak terlukiskan. Dalam perjalanan ke dunia iblis ini, aku tidak hanya mendapatkan pedang iblis penekan, tapi aku bahkan menaklukkan 2 api suci. Meskipun Seng Yan, yang berada di peringkat terbawah, tidak memiliki banyak pengaruh pada Xiao Yan, tetapi memberikan kekuatan semacam ini kepada Cailin atau Mu Yingying akan memiliki banyak tujuan. Tunggu, ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lain. Saat berikutnya, Tian Xie Suehu mengulurkan lengannya dan langsung menembus genangan daging untuk meraba-raba, seolah-olah sedang menarik sesuatu. Setelah beberapa saat, tombak iblis berwarna darah, yang panjangnya hanya 1 inci, perlahan menyembur keluar dari lengan harimau darah jahat surgawi. Pada saat aura ini baru saja muncul, ada sedikit fluktuasi aneh yang menyebabkan banyak monster lemah menjadi liar. 1/10 dari 10 senjata utama di dunia iblis, tombak darah ujung perak. Pada saat ini, para pemimpin serigala naga hitam dan binatang iblis di bawah membuat pupil mereka sedikit menyusut dan kehilangan suara mereka dalam sekejap. Dengan bantuan Xiao Yan dan mereka bertiga, pertempuran di kota iblis tampaknya telah berubah menjadi lelucon biasa. Setelah beberapa saat, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya disapu dan diperbaiki oleh Hei Salong dan Lang, jadi seluruh iblis tersapu. Kota juga kembali normal, melanjutkan penampilannya yang makmur. Adapun monster di bawah Tiran Tianxiong, semuanya menyerah di sini, dan sisanya jatuh di sini sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antar kekuatan. Di kota iblis, kediaman-kediaman Black Demon Dragon Wolf, di dalam kompleks. Selama retret saya, ular naga laut Serenity dengan terburu-buru pergi untuk menantang Tiran Tianxiong, dan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Pada saat itu, dia telah memperoleh nyala api suci ini peringkat ke-33, yang menyebabkan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, menghancurkan hidupnya sendiri, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang dilihat oleh Master Domain Xiao. Setelah jatuh, api suci jatuh ke tangan Tiran Tianxiong lagi. Kebetulan Master Domain Xiao muncul tepat waktu, dan berputar dan kembali ke tanganmu. Di aula, ada senyum lembut di wajah tenang Heishan Longlang, dan dia terus menjelaskan beberapa teka-teki kepada Xiao Yan. Siapa yang mengira bahwa pria yang pada awalnya seperti elang muda telah tumbuh ke tingkat yang membuat naga dan serigala Heishan takut. Tapi untungnya, naga Heishan dan Xiao Yan memiliki hubungan yang baik. Jika tidak aku takut aku tidak akan bisa duduk begitu tenang sekarang untuk berbicara. Yah, itu saja. Xiao Yan mendengarkan dengan seksama apa yang Heishan Longlang katakan, dan kemudian mengangguk, mengetahui seluk-beluk kejadian baru-baru ini di dunia iblis. Tetapi meskipun dia merasa kasihan atas jatuhnya naga laut dan ular, tidak ada cara lain. Itu adalah takdirnya sendiri, dan Xiao Yan tidak bisa mengutak-atiknya. Masalahnya di sini sudah berakhir, aku tidak tahu apa langkah selanjutnya untuk Tuan Xiao Yu. Serigala naga iblis hitam berkedip dan bertanya. Di aula, harimau darah jahat surgawi duduk dengan tenang di kursi, matanya perlahan menatap Xiao Yan dan Cailin. Dia juga sepenuhnya mengerti bahwa karena dia tidak bisa menjadi roh dari pedang iblis penekan, tugasnya sekarang adalah melindungi kedua orang ini. Cari tempat untukku mundur dulu. Pil obat yang dibutuhkan Cailin harus disempurnakan secepat mungkin. Setelah itu,
Kita akan pergi ke pusat dunia iblis untuk menyelesaikan masalah menelan langit 10 warna sepenuhnya. Piton. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki beberapa barang di sini, dan tidak ada gunanya menyimpannya, bahkan jika itu diberikan kepadamu. Setelah mengangguk, Xiao Yan mengambil tombak darah berujung perak dari Tian Sisuehu dan menyerahkannya langsung ke He Xiaolonglang. Harus dikatakan bahwa sejak Tian Sisuehu memutuskan untuk mengikuti Xiao Yan, keserakahan akan senjata suci, api suci, menghilang tanpa jejak, dan dia tahu situasinya. Senjata Divine dan api suci sangat menggoda, tetapi mereka tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kekuatan tingkat 8 atau bahkan lebih jauh. Namun, melihat perilaku santai Xiao Yan, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan keras. Senjata pengganggu dapat diberikan dengan mudah, keberanian macam apa yang dibutuhkan ini? Tidak, Tuan Xiao Yan, kekuatan dan nilai senjata tirani ini terlalu besar, bahkan jika saya bangkrut, saya tidak dapat mengambil item dengan peringkat yang sama, saya tidak dapat menerimanya. Lord Cailin pasti membutuhkannya lebih dari saya, jadi Anda tidak bisa keras pada saya. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan memberinya senjata tirani ke-10, He Xiaolonglang sangat gembira, tapi dia masih menolak. Tulisan tangan Xiao Yan bisa dikatakan sangat mendominasi. Tiran dunia iblis akan memberikannya. Namun, dia tahu bahwa Cailin di samping Xiao Yan memiliki garis keturunan monster di tubuhnya, dan dia pasti membutuhkan senjata yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Xiao Yan sudah membantu mereka menyelesaikan krisis, tetapi dia tidak punya waktu untuk membayar, bagaimana dia bisa malu menerima pengganggu. Meskipun benda ini kuat, aku tidak membutuhkannya. Cailin mengangguk, tampaknya menyadari niat Xiao Yan, dan ada rencana untuk memenangkan dan membentuk serigala naga iblis hitam untuk menjadi raja baru dunia iblis. Oleh karena itu, pedang penekan iblis di tangan batu giok ramping melepaskan sedikit kekuatan, dan tiba-tiba seluruh aula dipenuhi dengan energi iblis, yang sangat jahat. Tunggu, ini, sebenarnya senjata pengganggu. Segera, wajah tenang serigala naga iblis hitam bergetar hebat, seolah-olah dia bisa mencium bau paksaan mengerikan yang mengguncang jiwa dari tubuh pedang yang tampaknya biasa. Tubuh pedang itu misterius, dan mengandung misteri yang tak ada habisnya. Ini adalah senjata peringkat keempat dalam transmisi dunia iblis, pedang penekan iblis. Pada saat ini, He Xiaolonglang hanya merasa pusing di kepalanya. Di masa lalu di dunia iblis, ada dua senjata tirani yang melihat ekor tetapi tidak melihat kepala. Hari ini, sebenarnya ada dua. Sejak Kaisar Iblis Senior telah bergabung dengan Pusat Dunia Iblis, Tanah Dunia Iblis masih membutuhkan raja baru sebagai komandan. Ini adalah kristal darah asal naga kuno, yang mengandung banyak kekuatan dan darah dari keluarga naga asli. Dengan tiran ini, seharusnya cukup untuk menstabilkan posisimu di dunia iblis. Perang Dunia Kedua telah dimulai, dan kami masih membutuhkan bantuan Anda dengan aliansi. Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung menyatakan niatnya. Namun, kristal darah asal naga ini juga merupakan bagian terakhir di tangan Xiao Yan. Sekarang dia terus menghitamkan naga dan serigala, tujuan dan niatnya secara alami sangat jelas. Baik, melihat kemurahan hati Xiao Yan, He Xiaolonglang tersenyum kecil, tetapi dia tidak menunjukkan rasa malu, tetapi langsung menerima pengganggu dan kristal, karena dia juga dibimbing oleh Kaisar Iblis dan harus menyatukan seluruh dunia iblis. Meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat keempat sekarang, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis di tangannya dan belum sepenuhnya menyempurnakan dan menyerapnya. Dengan pemberian Xiao Yan, kekuatannya dapat mencapai yang kelima atau bahkan keenam level dalam waktu dekat. Pada saat itu, kecuali monster raksasa di 100.000 wilayah Dajiang, seluruh dunia iblis akan diserahkan ke tangan mereka sendiri. Oke, semuanya sudah siap, aku akan mundur. Kamu perhatikan, pengganggu ini misterius dan tidak dapat diprediksi, jangan membuat keputusan tanpa izin ketika aku tidak di sini. Xiao Yan menginstruksikan Cailin dengan ekspresi serius, jelas masih sedikit khawatir. Ya, pada saat ini, Cailin sangat jinak, dan wajahnya yang dingin sedikit panas, dan dalam darah dingin, ada arus hangat, bahkan roh ular 10 warna yang telah berdiri di pundaknya. Ular Xinzi sedikit terengah-engah, sepertinya memperhatikan Xiao Yan dan Cailin. Tuan Cailin, ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, dan dia secara khusus meminta saya untuk menyerahkannya kepada Tuan Xiao Yu. Penutupan sudah dekat, dan saya harap
Menonton Xiaoyan menghilang, serigala naga iblis hitam mengirimkan gulungan hijau dari cincin pegangan di tangannya, dan melayang dengan lembut di dunia ini. Pada saat itu, aura kuno dan mendominasi muncul, yang menakutkan. Aku tahu, Kailin mengangguk, lalu berhenti di aula dengan harimau darah jahat surgawi, menunggu Xiaoyan bangun. Setelah Xiaoyan memasuki ruang rahasia, dia mulai menyiapkan pil obat, meskipun pil obat peringkat 8 tidak praktis, bagi Xiaoyan, 5 hari sebelum dan sesudah sudah cukup. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda menelan 2 api suci yang baru saja diperolehnya, melainkan menggunakan sumber api suci yang paling suci dan murni untuk sementara menekan dan menyegelnya, siap menggunakannya untuk tujuan lain. Karakteristik dari 2 api suci tampaknya lahir khusus untuk Mu Yingying dan Cailin, 1 api dan 1 per orang, bukankah itu indah? 5 hari telah datang dengan tenang. Ledakan. Ketika matahari pagi terbit pada hari ke-6, api yang membakar menyembur keluar langsung dari ruang rahasia kota iblis, makhluk-makhluk itu gemetar dan ketakutan. Puncak tingkat surga kelas 8, pil pemulihan yang melelehkan jiwa. Di aula, ada senyum tipis di pipi Xiaoyan. Di telapak tangannya, pil-pil iblis seukuran mata naga tergeletak dengan tenang di dalam botol giok yang indah. Namun, masih ada banyak pola indah di atasnya, yang merupakan pola pil. Jelas, dengan keterampilan pemurnian Xiaoyan dan api suci, pil ini telah didorong ke ekstrim. Ya, melihat Xiaoyan mengulurkan tangan dan menyerahkan pil obat, hati Kailin tersentuh untuk beberapa saat, dan dia buru-buru mengulurkan tangan kecilnya untuk mengantonginya. Setelah botol giok yang berisi pil obat diterima olehnya, roh ular 10 warna di pundaknya tiba-tiba meledak dengan gembira, sangat bahagia. Pil obat telah berhasil disempurnakan, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke pusat dunia iblis, memasuki tanah piton menelan 10 warna, dan sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi di dalam tubuh. Selanjutnya, ayo pergi ke pusat dunia iblis. Setelah melakukan semua ini, mata Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempit, dan udara mendominasi yang tak terlihat meresap. Dunia 1000 besar dibagi menjadi 7 alam, dan dunia manusia adalah alam pertama yang layak, tetapi dunia iblis dapat menjadi eksistensi yang cukup untuk bersaing dengan dunia manusia, baik itu 100.000 perbatasan besar atau pusat dari dunia iblis. Saya khawatir ada beberapa hal yang mengejutkan. Keberadaan yang menakutkan dalam keadaan trans. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Lord Demon Emperor. Cailin mengangguk, lalu mengeluarkan bulungan pesan yang diberikan Heishan Longlang padanya. Ketika kamu membaca surat ini, itu membuktikan bahwa kamu telah datang ke dunia iblis dan menemukan serigala naga. Sebelumnya, aku tahu bahwa kekuatan 10 warna pada gadis di sebelahmu telah membuka jalan bagimu untuk berada di pusat dunia iblis. Tapi Master Dunia di pusat dunia iblis agak aneh. Dia sepertinya mengingini kekuatan 10 warna. Dia ingin bertemu denganmu. Adapun Raja Binatang Buas, ia masih tidur nyenyak. Ketika bangun, kekuatan dan prestisenya harus mencapai tingkat yang mencengangkan. Juga, hati-hati dengan kerajaan malaikat, dunia iblis dan dunia regional. Musuh dan musuh dari ketiga tempat ini tidak diketahui. Menurut informasi yang saya selidiki secara rahasia, ketiga kekuatan ini tampaknya terkait dengan pembangkit tenaga listrik yang mengepung dan menekan klan Xiaomu. Mungkin aku salah perhitungan, tapi itu tidak boleh dianggap enteng. Robek volume ini, itu akan membawamu ke pusat dunia iblis. Dalam gulungan berita, suara agung dan bernada tinggi dari Kaisar Iblis perlahan muncul. Petik 2 petik 2. Harimau darah jahat surgawi di samping sedikit menyusut ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Iblis. Identitas orang ini tidak sederhana, dia sebenarnya adalah keturunan keluarga Xiao, tidak heran dia dapat melibatkan begitu banyak kekuatan puncak. Kerajaan Malaikat, apakah ada bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh ekstensi pengajaran di benua Doudi? Batas geografis untuk sementara tidak diketahui. Dalam kasus dunia iblis, seharusnya istana Dewa Iblis yang berdiri berdampingan dengan istana Dewa Racun. Xiaoyan tahu bahwa Kaisar Iblis tidak akan pernah mengingatkan dirinya sendiri tanpa alasan apapun, jadi dia menyimpan ketiga kekuatan ini di dalam hatinya. Semua kekuatan dan orang kuat yang telah berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao harus membayar harga yang mahal dengan darah, dan kemarahan ras pertama di dunia harus dicuci dengan darah. Pergilah. Setelah semuanya siap, lengan Xiaoyan yang melingkari api perlahan naik dan merobeknya dengan lembut. Merobek.
Ketika suara robekan gulungan berita muncul, saluran ruang hijau misterius di seluruh tubuh diam-diam muncul di kaki mereka bertiga. Seluruh saluran ruang hijau dipenuhi dengan hantu monster yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah penginderaan yang cermat, tidak ada fluktuasi yang terlalu misterius. Ho, ketiganya saling memandang, melangkah langsung ke dalamnya, dan menyapu menuju pusat dunia iblis. Area dunia iblis sangat besar, dan itu adalah tempat di mana monster spiritual yang tak terhitung jumlahnya merindukan dan naik. Pusat dunia iblis milik tempat paling kuat di dunia iblis. Monster dan makhluk yang bisa masuk ke tempat ini membutuhkan setidaknya kekuatan reinkarnasi, dan mereka juga membutuhkan kesempatan khusus untuk langsung naik ke pusat iblis, dunia dari alam lain, tempat suci untuk kultivasi yang Shenren impikan. Tuan dunia, orang itu sudah mulai. Di ruang kosong, di aula kosong, aura kekerasan muncul. Tidak ada apa-apa di aula, kecuali kursi batu perak. Sepertinya ada seorang pria parubaya di kursi batu. Dimengerti, turun, tempat ini akan berada di bawah kendaliku. Pria garang di atas kursi batu membuka mulutnya, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Alam, Master Ranah, identitas kedua orang ini tidak sederhana, tetapi mereka adalah orang-orang yang diberi nama dan diurus oleh wakil Master Ranah. Saya harap. Sebuah suara gemetar muncul sekaligus. Yun Xianhe, hal-hal ini berada dalam tanggung jawab kursi ini, dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kemarahan samar muncul, dan suara Yun Xianhe menghilang sepenuhnya lagi. Keturunan Xiao Yu, keturunan dari 10 warna langit menelan piton. Meskipun aku memiliki perlindungan orang gila itu dari Kaisar Iblis, tetapi jika kamu ingin melangkah ke dalam mayat piton menelan langit berwarna 10, kamu harus bertanya kepadaku terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, aku adalah orang terkuat di dunia, pusat dunia iblis hari ini. Suara samar jatuh, dan sosok pria ini perlahan menjadi ilusi dan menghilang. Kekuatan orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada kekuatan peringkat reinkarnasi ketujuh Kaisar Iblis. Jika bukan karena ketakutannya akan keabadian Kaisar Iblis dan kekuatan jalan ilahi, tidak peduli apa yang dia katakan, penguasa dunia di pusat dunia iblis tidak akan memberi Xiao Yan tempat di mana mayat 10 warna Sky Swallowing Piton akan diberikan kepadanya. Piton menelan 10 warna, selama seseorang dapat melangkah ke dalamnya, itu sudah cukup untuk menembus belenggu saat ini dan memasuki tingkat reinkarnasi ke-8, itu hanya masalah biasa, bahkan yang legendaris. Alam tertinggi dari reinkarnasi ke-9, level, juga tidak diketahui. Tidak mungkin. Ledakan. Di bawah kepemimpinan lorong ruang angkasa, Xiao Yan dan mereka bertiga berbalik dan tiba-tiba datang ke area abu-abu dan iblis. Ruang di sini sangat stabil sehingga bahkan pusat dunia hantu atau bahkan pusat dunia peri tidak dapat dibandingkan dengannya. Tapi anehnya, dunia ilusi di sini perlahan menghadirkan rasa ilusi. Seolah-olah semuanya di sini palsu dan tidak ada lagi sama sekali. Bahkan dalam kekosongan besar ini, tidak ada jejak keberadaan energi surga dan bumi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bagaimana Anda merasakannya, ruang ini sangat jarang dan umum, bagaimana mungkin area ini menjadi pusat dunia iblis? Ini, apakah pusat dunia iblis? Pada saat ini, wajah harimau darah jahat surgawi dipenuhi dengan ekstasi gila. Dengan kekuatan reinkarnasi kuasi level ke-7, masih tidak mungkin untuk menemukan pintu masuk ke pusat dunia iblis, yang cukup untuk melihat misteri pusat dunia iblis. Ini memang pusat dunia iblis. Pada saat ini, mata indah Kailin melihat sekeliling, merasakan anak huruf ular yang terus-menerus menelan dan menelan roh ular 10 warna di atas bahunya, dan dia langsung bertekad. Sepertinya arwah ular itu perlahan-lahan melepaskan rasa senangnya. Saat aku datang ke sini, aku bahagia dan bersemangat seperti kembali ke rumah. Selain itu, kekuatan piton menelan langit 10 warna yang telah diam di dalam tubuh juga perlahan memancarkan sentuhan fluktuasi panas yang tak tertandingi. Ruang di sini, aneh. Kekosongan di depannya berubah, terkadang ilusi, dan terkadang aneh, tapi itu membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman, seolah-olah dia berada di dalam perut makhluk raksasa. Dalam kehampaan di depannya, pemandangan puncak gunung, hutan bambu, pulau-pulau, dan pemandangan lainnya terus berubah dan misterius di depannya, dan semuanya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Dalam hal ini, ketika Xiao Yan telah diam-diam berdiri di tempat,
menyipitkan mata dan mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka tidak akan bertindak gegabah sampai mereka mengetahui situasi spesifiknya. Ini memang pusat dunia iblis, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Wajah harimau darah jahat surgawi tampak serius untuk sementara waktu, dan terlihat jelas dari gambar-gambar yang berubah dan lewat di depannya bahwa ada banyak keberadaan mengerikan yang dapat mengancam hidupnya. Meskipun kekosongan ini tidak memiliki energi dari langit dan bumi, ada kekuatan yang sangat tidak dapat dipahami yang mengganggu persepsi saya, dan tampaknya dengan sengaja menghalangi kemajuan kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru ke depan. Dunia ini sangat aneh, Anda harus berhati-hati. Dan menilai dari berita yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, posisi orang ini di pusat dunia iblis tidak jelas, dan dia harus mengambil setiap langkah. Pergilah. Ekspresi Kailin menjadi tenang, dan di bawah kepemimpinan roh ular di atas bahunya, dia melangkah langsung ke kekosongan di depannya. Jelas, semakin dekat dengan kampung halaman piton menelan langit 10 warna, ingatan dan kekuatan roh ular juga semakin kuat. Bang! Tubuh Cailin baru saja melangkah ke dalam kehampaan, dan kehampaan yang selalu berubah di depannya dengan mudah dikejutkan oleh roh ular, tetapi menjadi tenang, dan menghilang setelah beberapa saat. Yang menarik perhatian saya adalah danau tenang yang tak berujung. Danau itu berkilauan, tetapi setelah memindai dengan cermat, tidak sulit untuk menemukan bahwa di sekitar danau, ada beberapa istana megah yang sedikit ilusi. Di antara istana-istana itu, tampaknya masing-masing dari mereka memiliki semacam aura kuno dan kuat, yang menakutkan. Di mana kuil penguasa pusat dunia iblis? Melihat hampir 10 kuil misterius di depannya, Xiao Yan hanya merasakan kejutan di hatinya. Tidak peduli bagaimana dia memotivasi kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menyelidiki kuil manapun saat ini. Tampaknya kuil-kuil di depan mereka ini tampak ilusi dan tidak ada lagi, tetapi mereka nyata setelah dilihat. Kebenaran dan kepalsuan membuat persepsi Xiao Yan bingung. Di jantung danau, pada saat ini, Cailin Meimei menatap istana abu-abu di kedalaman danau yang dihantui oleh energi iblis, dan sepertinya mencium fluktuasi halus darinya. Pergilah. Tepat setelah selesai berbicara, mereka bertiga bergerak di danau dan menyapu ke arah kuil yang jauh di dalam danau. Sambil bergerak, mereka benar-benar melihat gambar aneh dari permukaan danau yang jernih dan transparan. Dalam gambar, ada puncak gunung yang aneh, salah satunya adalah platform bundar besar setinggi puluhan kaki, dan sebuah batu besar berdiri di dalamnya. Di atas platform bundar, ada lubang seukuran kepalan tangan. Lubang itu samar-samar membentuk segi enam misterius. Aura gelap terus-menerus memancar keluar darinya, tetapi tidak ada jejak luapan, tetapi terus-menerus mengelilingi batu itu. Sedikit menyipitkan mata, batu ini mulai memancarkan cahaya aneh, seperti larangan kuno. Di atas batu, selain energi hitam yang tidak tahu harus berbuat apa, Anda juga dapat samar-samar melihat pola 9 monster berkedip di dalamnya. Tidak ada kekurangan naga, harimau, serigala, dan 3 monster lain yang dikenal di 9 dunia monster. Mereka terlihat menghina, ekspresi mereka sangat aneh, dan mereka secara samar-samar membentuk semacam hubungan. Tampaknya menjaga sesuatu, sambil waspada terhadap beberapa musuh yang bermusuhan. Ini adalah pintu masuk ke kampung halaman dari 10 warna langit menelan piton. Saya tidak tahu mengapa gambar ini muncul di danau, tetapi setelah beberapa saat, roh ular di bahu Cailin tiba-tiba bergetar, dan aura waspada dan berapi-api terisi pada saat yang bersamaan. Namun, mata roh ular itu tidak menatap danau, tetapi mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ledakan, dengan suara tiba-tiba, suara pecahan muncul, danau kembali tenang, dan Xiao Yan dan yang lainnya juga datang ke kuil ini dalam sekejap. Di depan kuil, kecemerlangan perak menghiasinya sedikit demi sedikit, membuatnya indah. Pergilah. Pada saat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, kecepatannya meroket, dan dia langsung menuju pintu masuk utama kuil. Tidak peduli apa sikap Master Dunia di pusat dunia iblis terhadap mereka, tanah air dari 10 warna langit menelan piton harus pergi. Dan tanah air dari 10 warna Sky Swallowing Piton juga ada di pusat dunia iblis, tidak peduli apa, perjalanan ini tidak dapat menghindari Master Dunia Iblis, sehingga jatuh ke dalam lingkaran yang tak terbatas. Puff! Portal kuno diam-diam didorong terbuka, dan aura berdebu yang berat muncul. Hanya pancaran redup ini, fluktuasi semacam itu setara dengan harimau darah jahat surgawi. Ini bukan di mana Anda harus datang, keluar.
Segera, di pintu masuk utama kuil, lingkaran putih aneh muncul, disertai dengan suara dan langit yang megah di dunia putih. Aula utama yang sebenarnya ada di kaki Anda dan di dalam hati Anda. Sedikit saja, cahaya iblis yang aneh langsung menembus kehampaan dan membawa Xiao Yan dan ketiganya meninggalkan tempat itu. Rubah iblis berekor 9. Sebelum pergi, Tian Sisueu tiba-tiba menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik yang dihuni di kuil ini. Di antara 100.000 wilayah dunia iblis, leluhur klan rubah iblis berekor 9. Legenda mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah berdiri di tahap reinkarnasi lapis kelima dalam Perang Dunia Pertama. Setelah bertahun-tahun, dia tidak jatuh, tetapi melangkah ke pusat dunia iblis. Sekarang kekuatannya, saya khawatir, sangat kuat sehingga mencengangkan. Di kaki kita, di hati kita. Menggabungkan roh ular 10 warna dan suara di kuil tadi, Xiao Yan tampak tersentuh dan terus bergumam. Penguasa wilayah api tak berujung, Xiao Yan, datang ke sini untuk bertemu penguasa dunia iblis. Berjalan keluar dari kuil, Xiao Yan tidak membuat gerakan apapun, tetapi berdiri di sana dengan kosong, memejamkan mata, dan sebuah suara kecil bergema di seluruh dunia. Petik 2. Petik 2. Segera setelah Xiao San selesai berbicara, seluruh ruang menjadi sunyi senyap, dan tidak ada tanda-tanda tanggapan apapun. Namun, tepat ketika Tian Sisueu dan Kailin bingung, kekosongan di sekitarnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Haha, apakah ujian ilusi diselesaikan dengan begitu mudah? Sepertinya apa yang dikatakan Kaisar Iblis tidak masuk akal. Kamu sudah pernah ke tanah klan berekor 9, tidak heran kamu ditunjuk oleh orang itu. Suara malas tiba-tiba terdengar di dunia ini, dan kekosongan di sekitar Xiao Yan dan mereka bertiga berputar dan berputar dengan aneh. Energi iblis mengerikan yang cukup untuk menelan dan menenggelamkan mereka muncul dari kehampaan yang runtuh. Fluktuasi itu hampir merupakan orang terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Tampaknya tidak ada kekuatan yang dapat menahan kekuatan yang sangat mendominasi, dan dia hanya bisa diam-diam berhibernasi dan membiarkannya dibantai. Dia akan membunuh kita. Pada saat ini, Tian Sisueu terkejut, karena dia merasakan aura dingin yang tak terhindarkan dari energi iblis substantif di sekitarnya. Kekuatan Master Dunia di pusat dunia iblis telah mencapai ranah Tongsuan. Jika dia ingin melenyapkan ketiganya, saya khawatir mereka bertiga akan mencoba yang terbaik, dan mereka tidak akan luput dari nasib buruk. Itu adalah penindasan mutlak di atas kekuatan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki api suci dan senjata tirani, dia tidak akan pernah bisa menutupi celah besar seperti jurang. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan hancur, dan aura iblis hijau yang bisa menghancurkan mereka bertiga setiap saat perlahan meluap dan miring ke arah Xiao Yan dan mereka bertiga. Untuk sementara waktu, seluruh kehampaan yang aneh dipenuhi dengan keheningan yang mati. Tampaknya di bawah serangan seperti itu, tubuh dan bahkan jiwa Xiao Yan dan ketiganya akan dengan mudah jatuh ke tanah. Semua bentuk dan roh akan dihancurkan selamanya. Kekuatan Master Dunia di pusat dunia iblis memang layak. Menghadapi kekuatan kehancuran yang mengerikan di sekelilingnya, Xiao Yan menutup matanya dan berbicara dengan tenang, suaranya dipenuhi dengan ekspresi tenang. Bocah bau, mati. Setelah kamu mati, semua masalah akan teratasi sepenuhnya. Melihat penampilan tenang Xiao Yan, ada cibiran lagi antara langit dan bumi. Energi menakutkan yang mengandung kekuatan iblis yang mengerikan, seperti jatuh, dengan potensi untuk menghancurkan langit, itu menembak langsung ke Xiao Yan. Dengan gerakan seperti itu, dalam kehampaan yang terpelintir dan pecah ini, suhu tiba-tiba menjadi suram dan dingin, dan sedikit rasa dingin yang menggigit muncul tak terkendali di hati beberapa orang. Di bawah kekuatan kejam dari penguasa dunia iblis, mereka seperti semut tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, dan mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Mata harimau darah jahat surgawi berubah dengan tidak pasti, jelas tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, tetapi ketakutan yang memancar dari tubuh, darah, dan bahkan jiwanya membuat kulitnya langsung pucat untuk pertama kalinya. Master Dunia di pusat dunia iblis adalah yang terkuat di dunia iblis. Bahkan jika kekuatannya di tingkat reinkarnasi kuasi 7 menghadapinya, saya takut dia akan musnah dalam sekejap mata. Kailin sepertinya menyadari sesuatu, dan di bawah pengaruh roh ular 10 warna, matanya yang indah terangkat dan menatap ke langit. Di langit, ada port cahaya redup, dan tampaknya ada sosok buram di luarnya yang terus berkedip. Tukarkan keamanan seluruh dunia dakian dengan kehidupan beberapa dari kalian,
mengapa tidak melakukannya? Aura iblis hijau di sekitarnya menjadi semakin kuat, dan samar-samar berubah menjadi lautan kehancuran yang mematikan, membungkus Xiao Yan dan yang lainnya. Suara samar itu seperti guntur, dan itu terdengar dari tempat yang aneh di kehampaan. Anda dapat mencoba, bahkan dengan kekuatan tingkat 8-mu, aku memiliki keyakinan mutlak untuk membuatmu terluka. Xiao Yan perlahan membuka matanya sedikit menyipit, dan matanya yang gelap penuh dengan api dan kegilaan. Apakah kamu mengancamku? Merasakan aura nakal dalam kata-kata Xiao Yan, suara Demon Realm World Lord meraung lagi, membawa kejutan jiwa yang tak terlihat, tersapu dari langit, dan tersapu ke arah Xiao Yan dengan luar biasa. Kekuatan jiwa orang ini sebenarnya ada di alam Immortal Ascension. Bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan jiwa Xiao Yan. Jika kamu tidak takut, mengapa memasang penutup mata ini? Apakah persidangannya sudah selesai? Xiao Yan melangkah sedikit di lautan energi iblis, dan membiarkannya terkikis tanpa acuh. Dia mengangkat wajahnya yang tampan, melihat ke mulut cahaya samar yang tidak terlihat oleh mata telanjang di suatu tempat di atas langit, dan berkata dengan ringan. Semangat seperti itu, layak menjadi keturunan Xiao Yu. Masuk. Mengikuti kata-kata Xiao Yan, seluruh Sacred Void tiba-tiba menjadi sunyi, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan lautan energi iblis menghilang seketika. Puff! Kekuatan hisap yang agung muncul, dan itu benar-benar mendorong keluar tubuh Xiao Yan dan mereka bertiga. Tampaknya ruang barusan adalah dunia di dalam perut monster tertentu. Orang ini adalah yang terkuat di pusat dunia iblis. Melihat pria parubaya di depannya, dengan tubuh bugar di sekujur tubuhnya, dan garis-garis kulitnya, ada aura iblis tak terlihat yang terus-menerus muncul. Aura semacam itu benar-benar membuat dunia ini menjadi tertekan. 3 orang berubah di depan mata mereka, dan tiba-tiba datang ke puncak gunung. Dan penampakan di sini sama persis dengan yang terlihat di Void Lake sebelumnya. Di atas batu yang dikelilingi oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakang Raja Dunia Iblis, pintu masuk heksagonal adalah pintu masuk dari 10 warna langit menelan piton. Kaisar Iblis telah menjelaskan kepada saya dengan hati-hati tentang perjalanan Anda, tetapi situasi di pusat dunia iblis sangat aneh, dan sulit bagi saya untuk meyakinkan publik dengan kekuatan saya sendiri. Melihat Xiao Yan dan ketiganya, Raja Batas Alam Iblis melirik Xiao Yan dengan ringan, tersenyum aneh. Orang licik ini, bukankah terlalu dini untuk tidak menguntungkan? Kelopak mata Xiao Yan berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata dari Demon Realm Boundary Master. Kekuatannya sudah menjadi yang terkuat di Demon Realm Center. Pernyataan seperti itu jelas-jelas licik. Dan ruang barusan itu aneh, tidak terlihat seperti pusat dunia iblis, dan mereka memiliki bimbingan Kaisar Iblis. Di pusat seluruh dunia iblis, satu-satunya yang bisa menstabilkan iblis Kaisar adalah orang di depannya. Ruang barusan ada di perutku. Saya hanya ingin menguji beberapa. Jika Anda tidak dapat menguraikan dan mendapatkan wawasan tentang misteri itu, saya khawatir Anda tidak perlu melakukan hal berikutnya. Batas Alam Iblis berkata dengan ringan, seolah-olah matanya tertuju pada Cailin dari awal hingga akhir. Tepatnya, itu adalah roh ular 10 warna di pundak Cailin. Sejak datang ke puncak gunung ini, murid ular dari roh ular 10 warna tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan mereka telah menatap Raja Dunia Iblis di depan mereka. Aura pembunuh yang kejam sangat ganas. Tampaknya telah terjadi konfrontasi sengit antara keduanya, tetapi karena warisan yang tidak lengkap dari memori roh ular 10 warna, tidak mungkin untuk menyampaikan informasi ini kepada Cailin. Apa rencanamu? Pada saat ini, Cailin menahan permusuhan dari roh ular 10 warna, dan kemudian dia mengangkat alisnya dengan ringan. Saya telah mendengar sejak lama bahwa Tuan Xiao Yu adalah dewa yang kuat, dan dia telah mengalahkan dewa-dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah beberapa kali. Selain dunia iblis kita, itu didasarkan pada kekuatan. Ini adalah berkah besar dalam hidup untuk bertarung melawan yang kuat, lebih baik bagi kita untuk bertarung. Raja Batas Alam Iblis tersenyum tipis, tetapi arti kata-katanya sangat jelas. Tuan Xiao Yan, hati-hati. Raja Dunia Iblis tidak hanya kuat, tetapi tidak ada yang tahu binatang apa itu. Ada desas-desus di dunia iblis bahwa semua pembangkit tenaga listrik yang telah bermain melawan Master Dunia Iblis tampaknya telah mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung mereka secara sembunyi-sembunyi. Orang ini tidak hanya kuat, tapi juga aneh. Harimau darah jahat surgawi berkata dengan ekspresi suram di wajahnya. Oke, aku berjanji padamu.
Namun, dalam kompetisi seperti ini, wajar jika kita membutuhkan chip. Xiao Yan mengerutkan kening, meskipun dia khawatir, tetapi untuk saat ini, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Lagi pula, bahkan jika Kaisar Iblis ada di sini, dengan kekuatan mereka semua, tanpa persetujuan dari Master Batas Dunia Iblis, mereka tidak bisa membanjiri tanah air dari 10 warna menelan piton. Kekuatan Master Dunia Iblis benar-benar terlalu kuat. Saya tidak akan menggunakan semua kekuatan saya. Anda mengambil 3 langkah saya. Setelah sukses, Anda akan menyerahkan ke pintu masuk kampung halaman dari 10 warna menelan piton. Jika tidak, tolong beri saya kekuatan 10 warna menelan piton. Fetis surga dan bumi semacam ini, di tangan manusia, hanyalah pemborosan surga dan bumi. Di antara senyuman, dominasi agung tersapu tanpa penyembunyian, membuat seluruh dunia bergetar. Jelas, kekuatan ular sanca menelan 10 warna adalah tujuan akhir dari Master Dunia Iblis. Setengah langkah reinkarnasi 8 kali lipat. Pada saat ini, darah Tian Xie Suehu langsung membeku, gemetar dan kehilangan suaranya. Oke, terserah kamu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan matanya juga penuh dengan momentum agung. Meskipun hal semacam ini tampak gila, Xiao Yan punya rencananya sendiri. Mengandalkan kekuatan peringkat reinkarnasi lapis ke-6, dan secara paksa mengambil 3 gerakan dari pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi lapis 8, dalam situasi seperti itu, saya khawatir itu akan menjadi konfrontasi hidup dan mati. Tetapi untuk memasuki tanah air si Cai menelan piton, untuk menyelesaikan masalah di tubuh Cailin, saya khawatir saya hanya bisa menggigit peluru. Tidak, terlalu berbahaya untuk melakukan ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini. Mendengar Xiao Yan setuju dengan tegas, mata Cailin dingin, pergelangan tangannya menarik lengan Xiao Yan, nada suaranya tegas, dan dia langsung menolak kontrak 3 langkah yang dia janjikan. Dilihat dari kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python dalam tubuh dan beberapa gerakan samar dari 10 Colored Snake Spirit, kekuatan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat dari Demon Realm World Lord pasti tak terhitung kali lebih kuat darinya, peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang normal. Meskipun Xiao Yan sangat berbakat, tetapi jika dia ingin mengambil alih 3 jurus lawan, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Jika tindakan ini adalah untuk memecahkan kekuatan ular sanca menelan 10 warna di tubuhnya, dia harus melalui hidup dan mati dengan Xiao Yan lagi, dan Cailin lebih suka tidak datang ke dunia iblis. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Xiao Yan tersenyum ringan, dan tidak membantah Cailin, tetapi mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan dengan lembut membelai rambut Cailin, yang artinya sangat jelas. Dia secara alami tahu bahwa ada situasi yang dilanda krisis di depannya, tetapi sekarang tidak ada cara lain. Bahkan Kaisar Iblis tidak bisa menghentikan keserakahan alam iblis akan kekuatan dari 10 warna langit menelan piton, dan sekarang tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Jika kontrak 3 jurus berhasil, maka semua orang akan sangat senang. Jika dia kehilangan kekuatan piton menelan langit 10 warna, mengapa tidak memberinya kekuatan? Namun, karena Xiao Yan mengatakan ini, dia tidak boleh menjadi orang yang sombong. Untuk sementara, Cailin hanya bisa menggigit gigi peraknya dengan ringan, menatapnya dengan ragu-ragu. Jika orang di dunia iblis ini bersikeras untuk bertarung sampai mati, Cailin tidak akan keberatan meledakkan kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python di sini lagi. Meskipun harganya akan membuat dia dan Ten Colored Sky Swallowing Python menjadi final, kekuatannya benar-benar hancur, tapi itu juga benar. Backhand terakhir. Karena kamu adalah keturunan keluarga Xiao, jangan katakan bahwa aku mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, dan aku akan menggunakan 30%, 50%, dan 70% dari kekuatanku masing-masing. Dan jangan khawatir, selama kamu secara sukarela mengakui kekalahan, aku akan melindungimu. Aman. Master Batas Alam Iblis menatap Xiao Yan sejenak dengan mata yang dalam, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Sekarang di dunia besar, nama Xiao Yan dapat dikatakan bergema di seluruh langit. Apakah itu pencapaiannya yang termasyhur melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jahat dari ras jahat di luar wilayah, atau berita bahwa dia memiliki banyak api suci, pasti tidak sedikit pembangkit tenaga listrik yang tahu tentang dia. Namun, tidak ada yang bisa menyentuh atau membunuhnya, membuatnya sulit untuknya. Lagi pula,
Belum lagi kekuatan tingkat reinkarnasinya yang keenam saat ini, di belakangnya adalah ras pertama dari dunia 1000 besar yang hidup dan matinya tidak diketahui, klan Xiao. Setelah ragu-ragu sejenak, Demon Realm Boundary Master hanya bisa berbicara tanpa daya. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kekuatan dari Ten Colored Sky Swallowing Python di Cailin, sehingga dia bisa menembus segel aneh di pintu masuk 10 warna Sky Swallowing Python di depannya, masuk ke dalamnya, dan kendalikan sepenuhnya. Kekuatan sebenarnya dari Ten Colored Sky Swallowing Python telah melangkah ke reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, dan bahkan dalam legenda, hanya Raja Binatang di seluruh dunia iblis telah mencapai tingkat tertinggi. Tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan bahkan Dewa Perang. Dengan daya tarik seperti itu, memang mampu membuat Demon Realm Boundary Master dengan sengaja mempermalukan Xiaoyan. Oke, terserah Anda, mari kita mulai. Setelah beberapa persiapan, Xiaoyan berbicara. Jelas, identitas keturunan klan Xiao telah membuat Raja Batas Alam Iblis sedikit takut. Dia tidak berani merebutnya, jadi dia hanya bisa mengatur permainan ini untuk merebut kekuatan dari Ten Colored Swallowing Python, yang bisa dikatakan menyelamatkan muka untuk Xiaoyan, keturunan dari klan Xiao. Gunung ini memiliki banyak batasan, kamu dapat menggunakan kekuatanmu dengan percaya diri, kamu dapat mundur sedikit. Setelah Master Batas Dunia Iblis selesai berbicara, matanya yang semula malas tiba-tiba dipenuhi dengan arogansi yang tajam dan mendominasi, dan ada banyak cahaya dan bayangan yang menjulang di atas tubuh dan kulitnya. Dalam cahaya dan bayangan itu, ada binatang buas yang samar-samar gemetar, berlari, dan tekanan tak terlihat yang menembus puncak seluruh gunung. Tubuh orang ini, monster purba macam apa itu? Seluruh tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh api suci, dan kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis dan 7 api suci meningkat, dan tidak ada jejak fluktuasi energi antara keindahan dan keindahan. Tampaknya kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6 masih ditekan oleh gunung ini. Di kedalaman gunung, ada arogansi dominan dari Raja Surga dan Bumi yang berasal dari zaman kuno, menyapu. 7 jenis api suci, kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis, benar-benar luar biasa. Di puncak gunung, ada ledakan suara auman binatang buas, dan Raja Dunia Iblis tersenyum muram dan melangkah keluar. Tiba-tiba seluruh ruang dunia tiba-tiba menjadi padat, dan dominasi mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa, menyebar ke segala arah-arah. Di telapak tangannya, aura iblis hijau tiba-tiba memenuhi udara, dan kemudian telapak tangan melambai dan menyapu ke puncak gunung. Dengan munculnya pemandangan ini, seluruh gunung tiba-tiba bergetar ringan, dan energi gelap yang tak terlihat, seperti naga raksasa yang meludahkan manik-manik, tiba-tiba keluar dari dasar gunung. Cailin dan Tianxi Suehu sangat sadar, dan tiba-tiba menemukan bahwa gunung itu telah berubah menjadi bilah tajam, dengan energi gelap melonjak, menembus lapisan bebatuan dan hutan, membentuk pedang ki bersiul yang tajam, menghadap tenggorokan Xiaoyan. Pukulan yang tampaknya biasa-biasa saja ini tidak sulit ditemukan setelah diperiksa dengan cermat. Ada semacam aura yang sangat mendominasi dalam serangan ini. Dilihat dari keterampilan bertarung yang dikendalikan oleh Xiaoyan, yang terakhir tidak dapat dihindari sama sekali. Artinya, langkah pertama ini mengandung 30% dari kekuatan serangan Raja Dunia Alam Iblis. Xiaoyan harus menahannya, tidak ada kekuatan yang dapat menghapus serangan yang mendominasi ini. Ledakan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki gerakan ekstra. Kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, kekuatan api suci, dan kekuatan lain muncul bersama. Dengan munculnya Kaisar Iblis, 2 bayangan emas raksasa dari emas abadi tubuh melangkah keluar dalam satu langkah, langsung mengguncang tanah seluruh gunung menjadi depresi. Turun beberapa meter. Bang! Raungan gemuruh yang memekakkan telinga menyembur keluar dari tanah gunung, dan riak energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya menetes kemana-mana. Warisan sebenarnya dari salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga. Melihat Xiaoyan yang perlahan berjalan keluar dari asap, Master Batas Alam Iblis tidak terkejut, tetapi masih menatap Xiaoyan dengan ekspresi kosong dan berbicara perlahan. Xiaoyan benar-benar memperoleh warisan sejati dari salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga, yang benar-benar mengejutkannya. Tapi di antara klan Naga, selain dari beberapa orang di 9 Raja Naga besar, orang kuat lainnya bukan miliknya, lawan. Langkah pertama, jatuh. The Demon Realm Lord, Anda dapat menggunakan langkah kedua. Xiaoyan terus mendesak darah Raja Naga Emas di tubuhnya, dan kekuatan Seng Yan menenangkan kegelisahan di tubuhnya.
Pukulan barusan hanya mengandung 30% dari kekuatannya, tetapi tiba-tiba melahap tubuh emas abadi dan Kaisar Iblis dalam sekejap. Jika bukan karena darah naga Raja Naga Emas yang mendinginkan tubuhnya, yang memungkinkan Xiao Yan mencapai tingkat ke-6 transformasi Dewa Naga, dan tubuhnya benar-benar berubah, aku khawatir pukulan sederhana ini akan melukai dirinya sendiri. Orang gila, orang gila. Pada saat ini, wajah Tian Sisuehu, yang diam-diam berdiri di sampingnya, berkedut. Dengan kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6, dia menantang penguasa dunia iblis dari peringkat reinkarnasi setengah langkah ke-8. Keberanian dan keberanian seperti itu layak untuk merangkak sejatinya. Belum lagi serangan Demon Realm Bone dari Master, yang mengandung energi gelap dari roh iblis gunung, sebenarnya ditentang oleh Xiao Yan, dengan kekuatan tubuhnya. Pertempuran antara keduanya di depan mereka mungkin benar-benar disebut pertempuran jenius. Pertempuran antara keturunan klan Xiao, dan orang terkuat yang diakui oleh pusat dunia iblis. Tidak hanya di sini, bahkan di beberapa tempat yang jauh dari gunung ini, banyak juga sosok-sosok yang diam-diam mengawasi setiap gerak-geriknya di sini. Tempat-tempat itu jelas berada di bawah wilayah pusat dunia iblis. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.